Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rosida Yuliani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN 2 Sambong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Berikut adalah kartu peserta ujian kinerja saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring melalui Google Meet. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar tematik tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi pembelajaran kelima. Sebelumnya tadi Ibu sudah membagikan ada LKPD dan juga bahan ajar melalui WhatsApp group. Nanti kita akan belajar bersama mengenai tematik tema 6 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan salah satu memimpin berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Rabbil Alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Nanti kalian jangan lupa mengisi presensi melalui Google Form. Linknya Ibu bagikan ke WhatsApp group. Di masa pandemi COVID-19 jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Kalian bisa menirukan ya. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu nasional, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari bacaan sumber energi. Yang kedua, menemukan kewajiban dan hak terkait sumber energi. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu. Tahukah kalian apakah energi itu? Ya, energi di sini adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau sumber energi itu apa? Sumber semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Contohnya apa? Sumber energi terperui. Contoh matahari, air, angin. Ya,
Sumber energi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya ada matahari, air, dan angin. Selanjutnya, yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, gas bumi. Ya, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu ada minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Biasanya digunakan untuk menyalakan kendaraan. Di sini ada sebuah percakapan. Coba dibacakan. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakapan. Ya, terima kasih Isti sudah membacakan bacaan antara Siti dan ibu. Di sini ada percakapan ibu dan Siti. Hafa jadi Siti ya. Coba dibaca Siti. Terlihat. Anaknya tadi mocok. Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Lagi bensin sumber energi mobil ya Bu. Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Di bahan bakar minyak terbuat dari apa Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti saya Bu mau pengolahan BBM itu. Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Lanjutannya, Apa-apa BBM hanya untuk menyediakan kendaraan Bu? tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM itu banyak kita gunakan. Di kelamaan dapat habis ya Bu. Betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi semakin sedikit. Jadi itu ya Bu. Ya nak, wah kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Jadi ya Bu. Nah tadi kalian sudah memperhatikan percakapan antara Siti dan Ibu. Sekarang coba kalian kerjakan tugas berikut. Tuliskan hal-hal yang terkait dengan sumber energi sesuai isi bacaan tadi dalam percakapan. Dari percakapan Siti dan Ibu tadi, apa saja yang informasi apa saja yang kamu dapatkan? Alam. Apa Isti? Sumber daya alam. Ya. Justin langsung bergabung. Lalu selanjutnya yang kedua, coba Isti diulangi lagi tadi apa saja informasi yang kamu dapatkan dari percakapan Siti dan Ibu. Tentang sumber daya alam. Sumber Ya, energi. sumber energi apa? Energi alam. Sumber energi itu ada Gas dua ya, bumi. tadi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, tadi yang dibahas Siti dan Ibu apa? Bahan bakar apa? Bensin, minyak. Bensin.
Karena bensin itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, maka tugas kita harus menghemat penggunaan bensin. Tadi sesuai dengan percakapan, isinya ada angkot membutuhkan bensin agar dapat beroperasi atau berjalan. Lalu selanjutnya, bensin termasuk bahan bakar minyak yang berasal dari fosil hewan. Lalu selanjutnya, BBM termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita perlu menghemat penggunaannya. Sekarang coba kalian artikan istilah berikut, kemudian buatlah menjadi sebuah kalimat. Saya contohkan. Yang pertama ada istilah fosil. Fosil itu hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Setelah dibuat menjadi kalimat, menjadi fosil adalah bahan pembentuk bahan bakar minyak. Selanjutnya ada kata BBM. Lalu mogok, bensin, energi. Coba sekarang kalian mengartikan kalimat BBM. Coba Ian, BBM itu apa? Apa? Pengertian BBM itu? Bahan bakar Ya, minyak. bahan bakar minyak. Contohnya apa? Ini bensin. Ya, selain bensin ada untuk menyalakan kendaraan. Solar. Ya. Kalau dibuat kalimat seperti apa? Coba. BBM dapat digunakan. Gimana Isti? Hafa gimana, Fa? Membuat kalimat dari kata BBM. Ibu isi BBM. Ya. Mogok itu apa, Justin? Macet. Kalau dibuat menjadi kalimat, coba. Mengapa mogok? Bukan pertanyaan, kalimat. Kalau dibuat kalimat seperti apa? Mobil. Mogok. Yang panjang coba kalau membuat kalimat. Ayo mogok. Digunakan Siti dan Siti sedang mogok. Ya. Selanjutnya bensin. Bensin itu apa? Bahan bakar minyak. Ya, kalau dibuat menjadi kalimat, menjadi seperti apa? Ibu Siti dan Siti bensinnya habis. Ya. Yang terakhir energi. Apa energi itu pengertiannya? Energi listrik. Ya. Energi itu segala sesuatu yang dapat menghidupkan benda. Contohnya tadi ada bensin untuk menghidupkan mobil, motor. Di sini Ibu akan memutarkan sebuah video. Kalian bisa memperhatikannya. Bisa. Coba diperhatikan. Oke. Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Energi listrik dibutuhkan pada rumah tangga, gedung kantor, Di sini menjelaskan tentang penggunaan energi listrik. Bisa digunakan di sekolah, di rumah, di kantor, dan di tempat-tempat Dan selain umum. banyak.
Tugas kalian apa terhadap sumber energi? Kemana-mana saja. Di sini ada kata save energi. Jadi kalian diminta Energi untuk listrik menghemat digunakan untuk energi. menerangi rumah. Ya. Misalnya saat pagi hari cuaca itu sudah terang, maka tugas kalian mematikan lampu yang menyala. Matikan lampu digunakan. Memakai energi listrik sesuai Kebutuhan energi kebutuhan. listrik mencapai 1% dari kebutuhan energi listrik di dunia. Di sini ada proses pengolahan batu bara menjadi energi listrik. Sebelum menjadi energi listrik, sebelumnya ada batu bara yang diolah terlebih dahulu. Energi listrik digunakan Dari energi listrik untuk tadi menghidupkan kita AC dapat sebagai pendingin ruangan. mempergunakan barang-barang elektronik seperti ada AC, kipas angin, lampu, dan juga kendaraan. Berikut akan saya bahas tentang kewajiban terhadap sumber energi. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Begitu juga pada saat kita menggunakan sumber energi. Kita memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, menggunakan lampu sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, berjalan apabila jarak tujuan kita itu dekat. Dan yang ketiga, menggunakan kipas angin sesuai kebutuhan. Jadi kalian menggunakan kipas angin itu saat cuacanya panas. Jika cuacanya itu sedang dingin atau hujan, kalian bisa mematikan pendingin ruangan. Selanjutnya apa ini? Gambar yang selanjutnya. Kewajiban. Nonton TV. Matikan TV saat tidak sedang Ya. tidur. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Gambar selanjutnya. Mematikan saat tidak digunakan. Mematikan AC jika tidak digunakan. Lalu selanjutnya, menggunakan air sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan belajar tentang terhadap sumber energi. Apa yang kalian ketahui tentang hak? Segala sesuatu yang harus kita Ya. terima. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Misalnya tadi kalian menggunakan sumber energi. Misalnya bensin. Dari bensin, hak apa yang kalian terima? Misalnya kamu punya bensin. Hak apa yang kamu terima dari sumber energi tersebut? Bisa menggunakan Ya, kendaraan. di situ ada anak dan bapaknya yang berangkat ke sekolah menggunakan motor. Dari motor itu, kita bisa bepergian dengan jarak yang jauh karena ada bensin. Selanjutnya, kita dapat menggunakan lampu karena ada energi listrik. Selanjutnya, kita dapat menyalakan kipas angin karena ada energi listrik. Selanjutnya, kita dapat menonton televisi saat di rumah sebagai hiburan. Lalu kita dapat menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan AC jika suasananya itu panas. Berdasarkan percakapan antara ibu
Ibu dan Siti, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kebutuhan BBM itu semakin meningkat dikarenakan jumlah penduduk juga banyak. Maka tugas kita adalah menghemat penggunaan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik, maka kalian harus peduli terhadap hal ini. Coba sekarang anak-anak menuliskan upaya untuk menghemat penggunaan BBM. Apa, Justin? Cara menghemat BBM. Kita harus menghemat energi BBM Dengan cara apa? dengan cara Ya, jalan kaki. dengan cara menghemat Ya, kita dapat menghemat energi BBM dengan berjalan kaki jika jarak tujuannya dekat. Jika udaranya dingin, apa tugasmu saat menggunakan perangkat elektronik? kita harus Apa yang mematikannya. dimatikan? Alat elektronik Untuk mendinginkan ruangan contohnya apa? AC, Ya. kipas. Berarti kalau cuacanya dingin, bagaimana kipas atau AC-nya? Harus Ya. dimatikan. Kita harus menggunakan energi listrik dengan bijak. Lalu sekarang coba kalian kembangkan upayamu dalam menghemat energi menjadi sebuah cerita. Coba sekarang Justin menceritakan upaya yang telah dilakukan untuk menghemat energi di rumah. Sesuai pengalamanmu di rumah. Kita harus menyalakan lampu saat di siang hari. Coba kamu ceritakan upaya dalam menghemat energi di rumah. Misalnya tadi kamu pulang sekolah sedang apa kegiatannya? Belajar. Habis pulang sekolah terus ganti baju, belajar. Terus tadi kamu menggunakan energi apa? Energi listrik. Energi Untuk apa otak. energi listriknya? Untuk menyalakan televisi. Jadi kita setelah sepulang sekolah bisa memanfaatkan energi listrik. Contohnya menyalakan televisi sebagai hiburan. Lalu upayamu untuk menghemat energi listrik itu apa? Dari televisi tadi. Jika tidak digunakan, Apa, Bu? upayamu dalam menghemat energi, coba disebutkan 3. Kita harus mematikan televisi jika tidak Ya, ditonton. selanjutnya yang kedua, Kita harus mematikan AC jika tidak ya, yang digunakan. ketiga, Mematikan saat siang hari. ya, mematikan lampu saat di siang hari. Sekarang kalian perhatikan percakapan antara Ibu dan Siti. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Pukul 11 itu berarti bagaimana letak jarumnya?
Jarum panjang dan jarum pendeknya bagaimana letaknya? Jarum panjang di 12, jarum pendek di Ya. 11. Ini kalian perhatikan, pukul 11 pagi, berarti jarum pendeknya terletak di angka 11 dan jarum panjangnya terletak di angka 12. 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 pada jarum jam? Berarti letak jarumnya seperti apa? Jam 11 seperempat. Coba jam 11 lebih 15 menit. Kalian jelaskan letak jarum jamnya. Jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada di angka Ya. 3. Jadi jam 11 lebih 15 itu jarum pendeknya sedikit melewati angka 11. Lalu jarum panjangnya berada di angka 3. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Siti dan keluarga berkumpul di ruang keluarga. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 11 lebih 30 menit. Berarti bagaimana letak jarumnya? Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12, jarum panjang terletak pada angka 6. Berarti setengah 12 itu jarum pendeknya terletak di antara angka 11 dan 12. Lalu jarum panjangnya terletak di angka 6. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Bu. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Lalu pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Coba sekarang kalian perhatikan, pada jam 1 siang itu jarum pendeknya di mana? Di angka 1. Lalu jarum panjangnya di angka 12. ya, lalu selanjutnya jam 2 siang. Letak jarumnya seperti apa? Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka Ya. 12. Di sini sudah paham semuanya ya. Ya. Siti bangun tidur pukul 5 pagi. Kemudian Siti mandi, beribadah dan melakukan persiapan berangkat ke sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti sudah siap berangkat ke sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai ke sekolah pukul 7 pagi. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Coba kalian perhatikan ada LKPD. Yang pertama itu pukul 7. Berarti letak jarumnya seperti apa? Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka Ya. 12. Soal yang kedua pukul 7 lebih 20 menit. Berarti letak jarumnya? Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka Ya. 4. Sekarang Ibu mempunyai LKPD yang nomor 1. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar adalah berapa jam? Pukul 7 sampai pukul 12. Berarti berapa jam? 5 Berapa? jam. 5 jam. Coba dihitung. Angka 7 ke angka 12. Itu berapa angka? Ya. 5 jam. Berarti berapa jam? Lama Siti belajar? 5 jam.
Ya, 5 jam. jadi pukul 7 sampai pukul 12 itu durasinya 5 jam. Lalu soal yang kedua, pukul 15 sama dengan pukul titik-titik sore. Pukul 15 itu sama dengan pukul berapa sore? Ya. Soal selanjutnya. Pukul 5 sore ditulis dengan angka 5.00. bagaimana, Justin? 5 5.00. sore loh ya, bukan 5 pagi. 17.00. Nomor 4. Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Berarti lama Siti belajar berapa jam? 2 jam. Ya, jadi jam 7 malam sampai jam 9 malam itu durasinya 2 jam. Soal nomor 5. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah titik-titik jam. 2 jam. Jadi kita menghitung lama waktu suatu kegiatan dan juga menentukan letak jarum jam. Apa yang kalian pelajari hari ini? Sumber daya alam dan energi listrik. Lalu yang kedua apa? Jam-jaman. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang sumber energi. Lalu apa saja yang dibahas dalam sumber energi tadi? Tentang apa? Ada 2 hal tadi. Mengenai penggunaan sumber energi, apa namanya? energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat Ya. diperbarui. Terus upaya kalian dalam menggunakan sumber energi itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan itu namanya apa? Ya. Hak. Lalu sesuatu yang kita terima dinamakan apa? Hak. Kewajiban. Ya. Jadi kalian sudah belajar tentang penggunaan sumber energi. Lalu hak dan kewajiban terhadap Hak dan sumber energi. Yang terakhir tentang penggunaan jam, Jam-jaman. meliputi letak jarum jam dan lama waktu suatu kegiatan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bu, terakhir perkalian, Bu. Materi apa yang masih belum dipahami? Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di WhatsApp group. Ya, Bu. Lalu tugas kalian adalah mengerjakan evaluasi melalui kuisis. Linknya Ibu kirimkan di WhatsApp group. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, silakan kalian menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Solid Kids. Kalian sudah menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul.
Nanti kalian di rumah jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-6. Silakan salah satu memimpin berdoa. Salam. Selamat siang, Bu Kamlai. Selesai. Amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ibu memohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Jasin. Ya, Bu. Ini Nomor kalian 7, Bu. 7 dikali 7. Enggak. Ya. 49.